Oke, kali ini kita akan membahas sebuah naskah tentang anatomi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Strukturnya sudah sangat rapi sebetulnya, tapi ada beberapa ide nih supaya dampaknya lebih mengena buat pembaca. Jadi langsung ke poin pertama, naskah ini bisa jauh lebih kuat kalau definisi KKN yang sangat teoretis itu langsung kita kaitkan. Dikaitkan dengan dampak yang dirasain orang sehari-hari gitu ya? Tepat sekali, karena sekarang ini rasanya tuh seperti baca dokumen hukum, sangat akurat tapi Agak berjarak ya? betul, pembaca jadi paham apa itu korupsi, tapi mungkin belum tentu merasakan kenapa ini penting buat dia secara pribadi. Setuju, setuju. Definisinya sudah jelas banget, tapi terasa dingin gitu. Saya jadi kepikiran, gimana ya caranya biar pembaca bisa langsung merasakan pahitnya tindakan-tindakan ini? Nah, itu dia. Bahkan mungkin sebelum mereka baca definisi teknisnya. Sarannya begini, coba deh kita integrasikan sebuah skenario atau konsekuensi yang relevan di awal setiap bagian utama. Oh, jadi sebelum masuk ke korupsi, kolusi, nepotisme, itu ada pengantarnya dulu? Iya, jadi kita tunjukkan dulu dampaknya, jangan cuma dijelaskan. Menarik. Misalnya nih, untuk bagian korupsi. Sebelum kita daftar jenis-jenisnya, bisa dibuka dengan narasi pendek. Contohnya gimana? Sesuatu seperti, bayangkan seorang pemilik usaha kecil yang terpaksa gulung tikar karena menolak memberi uang terima kasih untuk sebuah izin. Inilah wajah dari pemerasan. Oke, saya nangkap. Jadi ada pegangan emosionalnya dulu ya sebelum masuk yang teknis. Betul. Kalau untuk nepotisme misalnya. Bisa juga, mungkin mulai dengan seorang sarjana berprestasi gagal mendapatkan pekerjaan impiannya. Kenapa? Karena posisi itu ternyata sudah disiapkan untuk kerabat pejabat. Inilah inti dari nepotisme. Nah, persis. Jadi definisinya langsung punya konteks manusiawi. Oke, ini membuat setiap bagian jadi punya pembuka yang kuat. Dan ini sebenarnya nyambung banget ke poin kita yang kedua. Soal keterkaitan ketiganya ya? Iya, soal bagaimana korupsi, kolusi, dan nepotisme ini di dalam naskah sekarang terasa berjalan sendiri-sendiri. Betul sekali. Kan sekarang ini dibahasnya di bab terpisah. Korupsi, lalu kolusi, lalu nepotisme. Seolah-olah itu tiga masalah yang beda gitu kan. Iya, padahal poin krusial bahwa ketiganya itu saling terkait baru muncul di bagian catatan penting. Di paling akhir, Di paling akhir, risikonya yaitu tadi, pembaca bisa memandang ini sebagai tiga isu yang terpisah. padahal catatan penting itu justru kesimpulan paling kuat dari seluruh naskah loh. Sayang banget kalau ditaruh di belakang. Rasanya kayak nonton film misteri tapi petunjuk utamanya baru dikasih di adegan terakhir. Benar juga. Ada cara nggak ya supaya benang merah ini bisa kita tenun dari awal? Ada, dan ini sarannya. Coba kita pakai satu studi kasus hipotetis yang terus berkembang di ketiga bagian. Jadi ceritanya nyambung. Satu contoh yang sama untuk ketiganya. Betul. Misalnya kita perkenalkan proyek pembangunan jembatan desa sebagai contoh utamanya. Oke, menarik. Terus alurnya gimana? Gini, di bagian korupsi, kita jelaskan bagaimana anggaran proyek jembatan ini di markup. Itu kan penggelapan. Oke. Lalu, di bagian kolusi, kita tunjukkan gimana tender untuk proyek jembatan yang sama itu direkayasa, biar dimenangkan perusahaan tertentu. Oke. Jadi nyambung ceritanya. Terakhir, di bagian nepotisme, kita ungkap kalau perusahaan yang menang tender itu ternyata pemiliknya adalah kerabat pejabat yang bertanggung jawab atas proyek itu. Nah, dengan begitu catatan penting di akhir itu bukan lagi informasi baru. Betul. Tapi jadi semacam punchline dari cerita yang udah dibangun dari awal. Pembaca bakal mikir, oh jadi begini cara mainnya. Jauh lebih mengena kan? Jauh lebih mengena. Jadi kesimpulannya ada dua saran utama ya. Pertama, hidupkan naskah dengan cerita-cerita pendek yang relevan di awal setiap bagian untuk menunjukkan dampak personal KKN. Biar lebih terasa. Dan kedua, satukan ketiga elemen KKN itu dengan satu studi kasus yang berjalan dari awal sampai akhir. Supaya keterkaitannya jelas. Tepat. Kami tunggu versi terbarunya untuk kita diskusikan lebih lanjut.